Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Nah, biasanya saya akan selalu berbicara atau membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sepak bola, terutama perkembangan sepak bola Indonesia dan tim nasionalnya kita, Timnas Garuda. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Timnas akan selalu saya update, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita masih akan membahas updatean terbaru dari perkembangan Timnas Indonesia yang sudah memulai latihan pertamanya, latihan perdananya menjelang lawan Irak dan Filipina. Ini selalu saya update, selalu saya ulang agar teman-teman sekalian tidak lupa untuk melingkari dan mengosongkan agenda di tanggal-tanggal penting di kalender kalian ya, yaitu tanggal 6 dan 11 Juni. Karena di dua tanggal tersebut kita punya dua agenda penting nasional, yaitu menonton pertandingan Timnas. Timnas kebanggaan kita dalam rangkaian pertandingan menuju Piala Dunia. Khusus di video kali ini, saya juga akan menyampaikan rasa terima kasih saya buat teman-teman sekalian yang sudah memberikan komentarnya di beberapa video saya sebelumnya. Termasuk juga ada salah satu teman, kawan yang bilang dalam komentarnya bahwa Irak saja itu masih diragukan untuk masuk Piala Dunia. Terus bagaimana kabarnya dengan Indonesia? Nah, dia bilang begitu di kolom komentar video saya sebelumnya. Jadi di video ini saya akan membahas sedikit, memberikan tanggapan, bukan maksud untuk menggurui, tapi ya tanggapan saya saja, pandangan pendapat saya tentang optimisme yang perlu kita bangun menjelang Timnas melawan Irak. Jadi teman-teman tadi, ada salah satu teman tadi yang misalnya komen seperti itu, tidak masalah buat saya, dan kita coba akan berdiskusi melalui video yang saya bikin ini. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, memberikan atensi dan memberikan komentar, pandangan kalian soal Timnas kebanggaan kita. Oke, menurut saya tidak masalah ya kalau kita memiliki pandangan optimisme yang berbeda-beda tentang tim nasional kita, Timnas Garuda. Tapi begini, ini yang mau saya sampaikan dan ini menurut pendapat saya pribadi, sehingga pendapat ini juga masih bisa diperdebatkan, bukan pendapat yang mutlak. Di Piala Asia U23, tim kita datang sebagai tim debutan. Meskipun begitu, kemudian STY ini secara optimis memasang target masuk 4 besar. Tapi kemudian PSSI bilang cukup 8 besar saja, dan itu menjadi salah satu syarat kontrak STY akan diperpanjang. Faktanya teman-teman, kita skeptis soal target itu. Bahkan meskipun hanya untuk lolos grup dan melenggang ke 8 besar. Kita skeptis, ragu, tidak ada optimismenya sama sekali karena tim kita adalah tim debutan. Tim termuda bahkan di antara tim-tim yang lain. Seolah kemudian yang ada di pikiran kita, lolos 8 besar atau bahkan sampai 4 besar, itu sebuah cita-cita yang terlalu tinggi, yang muluk-muluk. Nah, saya pun demikian gitu ya. Saya sempat khawatir STY tidak mampu membawa anak-anak muda Garuda ini berlaga di 8 besar. Karena kalau itu tidak terjadi, STY tidak akan diperpanjang kontraknya. Dan kalau STY tidak diperpanjang kontraknya, itu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan Timnas kita yang sudah dibangun sangat baik pondasinya oleh STY. Saat Timnas berlaga di Piala Asia U23, kita khawatir hasil buruk akan menyebabkan STY ini tidak diperpanjang. Yang kalau tidak diperpanjang, maka berarti PSSI kan nanti akan mencari pelatih lain yang belum tentu kualitas dan tingkat kesabaran pelatih lain itu sama seperti STY yang mau membangun sepak bola kita itu dari bawah, dari dasar, dari minus bahkan. Yang kalau kita ganti pelatih, ada kemungkinan pelatih baru itu akan membangun lagi dari awal dengan cara yang lain. Sehingga apa yang sudah dilakukan, dibangun oleh STY sejak awal itu tidak akan berguna. Jadi sia-sia. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Timnas U23 kita itu menjadi salah satu penantang serius gelar Piala Asia U23. Kemudian sebelum akhirnya terhenti langkahnya di babak semifinal.
Timnas bahkan mampu mengalahkan tim besar sekelas Korea Selatan. Bahkan di timnas senior, ketika mereka bermain di Piala Asia tahun 2023 gitu ya, kita masih skeptis apakah timnas akan mencapai babak 16 besar. Karena tim-tim yang dihadapi adalah tim-tim besar. Ada Jepang, kemudian ada Irak juga, ada Vietnam, musuh bebuyutan kita. Kemudian di 16 besar kita ketemu dengan Australia. Lalu bagaimana dengan Piala Dunia? Wajar kalau teman-teman punya keraguan atau tidak mau bermimpi terlalu tinggi, muluk-muluk, karena kalau tidak tercapai nanti kecewanya akan sangat mendalam. Kenapa saya bilang wajar? Karena Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah saat ini gitu ya. Jadi di antara para peserta yang lain, Indonesia adalah tim dengan peringkat terendah. Sebelum kemudian timnas mampu mengalahkan Vietnam 2 kali. Yang dengan kemenangan tersebut, peringkat timnas meningkat ya. Jadi terangkat ke 134 FIFA. Alasan lain mungkin menurut saya, jadi pendapat saya adalah bahwa perjuangan panjang yang masih harus dilalui oleh timnas. Jadi ini perjuangan yang berat. Terutama nanti kalau lolos ke babak 3 kualifikasi zona Asia. Akan ada tim-tim besar yang akan menantang kita dan kita tidak perlu, menurut saya, tidak perlu merasa pesimis sebelum pertandingan. Karena kalau kita punya pemikiran seperti itu, pesimis, skeptis, itu berarti kan itu kita kalah sebelum berperang, runtuh sebelum bangkit. Nah, kalau timnas mampu mengatasi perlawanan Irak, terutama nanti ketika bertemu Filipina, misalnya gitu, maka kita berarti mau tidak mau juga harus bersiap untuk menjadi tim besar. Karena yang kita hadapi di babak 3 kualifikasi adalah tim-tim besar dengan kualitas permainan yang sangat bagus. Di mau tidak mau, suka tidak suka, hanya dengan cara inilah timnas akan menjadi besar dan kuat. Kalau kita tidak pernah mau atau bahkan selalu pesimis timnas mampu bermain di laga-laga penting, di laga-laga besar, maka timnas kita tidak akan pernah menjadi tim besar, tidak akan pernah menjadi tim kuat di Asia, bahkan di dunia, yang mampu bersaing dengan tim-tim papan atas gitu. Tidak akan pernah. Nah, oleh sebab itu ada yang bilang mereka yang tidak pernah terbentur, tidak akan pernah terbentuk. Ini kata-kata yang menurut saya cocok sekali kita ambil pelajaran. Jika kita ingin timnas terbentuk sebagai sebuah tim yang mampu bersaing di Asia atau bahkan di dunia, maka mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka, jalannya adalah dengan terbentur terus-menerus. Terbentur artinya terus mau bersaing di laga-laga besar dan bereputasi yang secara tidak langsung itu nanti juga akan sangat berpengaruh untuk perkembangan timnas agar timnas semakin kuat dan berkualitas. Jadi itu menurut saya sedikit tanggapan saya, bukan maksud untuk menggurui sekali lagi, tapi ini pandangan saya mengenai timnas kita. Oke teman-teman, jadi itu menurut saya sedikit tanggapan dari saya, bukan maksud untuk menggurui teman-teman sekalian, tapi menurut saya ini adalah pandangan saya pribadi mengenai timnas kita. Kalau teman-teman misalnya tidak setuju, teman-teman juga bisa komen, memberikan pandangannya tentang timnas ya. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang menurut kalian ideal bagi timnas, yang kalian harapkan tentang timnas, ya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar, nanti kita bisa saling berbagi wawasan, berbagi diskusi, sehingga kemudian kita bisa terbentuk sebagai sebuah masyarakat yang kuat, yang besar, sebagai sebuah kelompok supporter yang selalu mencintai timnasnya dalam keadaan menang maupun kalah, dalam keadaan apapun. Nah, saya daripada itu di video ini juga saya tidak lupa untuk update perkembangan timnas. Jadi pada latihan pertama kemarin, itu sudah ada 18 pemain dari 22 pemain yang dipanggil STY. 18 pemain itu sudah bergabung dan mengikuti latihan pertama. Ada 4 pemain, artinya yang belum bergabung dari 22 pemain itu, yaitu Justin Hubner, kemudian ada Arhan Pratama yang mendapatkan kartu merah di laga debutnya bersama Suwon FC, kemudian ada Jordi Amat, dan terakhir ada Jai Itses yang masih bersama Venezia ya, untuk melakoni laga final playoff promosi ke Serie A Italia. Tapi sayang teman-teman sekalian, saya harus update informasi yang tidak mengenakan tentang latihan pertama timnas kita, bahwa di latihan pertama kemarin itu ada 2 pemain kita yang mengalami cedera.
yaitu Yance Saryuri dan kemudian ada juga Nathan ya. Ini mungkin berkaitan dengan kualitas lapangan yang digunakan untuk latihan ya, di mana rumputnya menurut informasi sangat kurang baik, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya insiden-insiden kecil yang mengakibatkan pemain mengalami cedera. Bahkan Nathan katanya perlu terapi. Ini juga masalah kecil lain yang menurut saya cukup mengganggu persiapan timnas menjelang laga sebenarnya di GBK nanti. Kenapa saya sebut masalah kecil? Karena sebenarnya ada beberapa masalah kecil yang lain yang menurut saya juga walaupun kecil gitu ya, tapi cukup mengganggu persiapan timnas kita. Ya, salah satunya misalnya selain masalah rumput lapangan yang kurang bagus, yang kurang optimal, sekali lagi ini juga mengenai fans-fans timnas yang bersikap berlebihan dan tidak tahu waktu, yang ingin selalu meminta tanda tangan dan berfoto bersama para pemain yang datang. Apalagi fans yang mencoba untuk mengorek lebih dalam tentang kehidupan pribadi para pemain. Menurut saya ini sudah berlebihan. Saya kira ke depan perlu ada kedewasaan bagi para fans timnas dan juga perlu adanya penjagaan atau pengawalan yang ketat bagi para pemain ketika mereka landing di bandara dan saat mereka akan memasuki atau ketika sudah keluar dari lapangan latihan. Ini penting menurut saya karena tim yang besar juga disupport oleh supporter yang besar. Nah, supporter yang besar itu belajar dari pengalaman, maka harus dewasa gitu dalam menyikapi kesukaannya, kecintaannya pada pemain. Jadi walaupun mengidolakan salah satu pemain, jangan sampai kemudian berlebihan, sampai misalnya mengorek kehidupan-kehidupan pribadi para pemain di media sosial, kemudian juga berfoto meminta tanda tangan di waktu-waktu yang menurut saya kurang tepat, sehingga ini juga nanti mengganggu konsentrasi pemain. Kan biasanya mungkin ketika pemain landing di bandara kan mereka butuh waktu yang cepat untuk istirahat agar mereka nanti ketika latihan bugar gitu. Tetapi kalau misalnya nanti di tengah perjalanan ketika mereka landing sampai di bandara kemudian mereka harus melayani fans yang mau berfoto dan meminta tanda tangan, ini kan juga menyita banyak waktu. Sehingga menurut saya ini juga perlu diperhatikan oleh para fans sehingga pemain ke-12 ini juga bisa menjadi supporting system bagi para pemain timnas Indonesia untuk berproses menjadi sekelompok atau sebuah tim nasional yang kuat dan berkualitas. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini, teman-teman sekalian, tentang update terbaru persiapan timnas menjelang 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dan juga sedikit ulasan saya mengenai pendapat teman-teman yang ada di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentarnya di video-video saya sebelumnya. Nanti kalau ada komentar lain dari kalian yang menurut kita menarik untuk kita bahas, akan saya bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, salam olahraga.